Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Niriani Rifka Kaulan dari kelas 3B Akuntansi dengan NPM 02272411107. Di video kemarin sudah saya bahas mengenai teori keuangan dan juga perbankan syariah. Kali ini saya akan membahas mengenai topik yang sangat menarik, yaitu mengenai praktik perbankan syariah di Indonesia. Teman-teman, pernah nggak sih kalian berpikir, kenapa kita tuh perlu keuangan yang halal? Kenapa harus repot-repot belajar mengenai riba, gharar, masyir, akad, dan segala ekonomi syariah itu? Jawabannya tuh sederhana, karena semua itu tuh bukan cuma soal uang, tapi soal cara hidup. Dalam Islam, uang tuh bukan tujuan utama, tapi sebagai alat untuk menebar manfaat, menolong sesama, dan membangun keadilan. Itu sebabnya Islam menekankan bahwa setiap transaksi itu harus halal, jujur, dan bebas dari penipuan. Mengenai topik pembahasan kali ini, itu kenapa bisa penting? Karena sistem keuangan syariah itu saat ini tuh bukan hanya alternatif teman-teman, tapi sudah menjadi bagian dari solusi ekonomi yang nyata. Banyak orang mulai sadar bahwa keuangan syariah bisa memberikan keseimbangan, tidak hanya mencari keuntungan, tapi juga menjunjung mengenai nilai keadilan, etika, dan keberkahan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Ayat ini itu menjadi dasar utama kenapa sistem keuangan syariah itu ada. Karena Allah tahu kalau sistem ekonomi dipenuhi dengan riba dan penipuan, maka yang lemah itu akan semakin tertindas dan yang kuat itu semakin serakah. Tapi kalau sistemnya adil dan halal, maka kesejahteraan itu akan tersebar luas. Itulah sebabnya ekonomi syariah itu hadir bukan hanya untuk orang yang paham agama, tapi untuk seluruh umat manusia. Karena prinsipnya itu keadilan bersifat universal. Dan itulah yang sedang kita perjuangkan, bukan sekedar sistem keuangan baru, tapi peradaban baru yang lebih beretika. Kadang kita tuh lupa teman-teman bahwa di balik setiap rupiah yang kita pegang itu ada nilai moral yang menyertainya. Uang bukan hanya alat tukar, tapi itu cerminan dari cara kita hidup. Kalau kita dapatkan dengan cara yang halal, kita gunakan dengan baik, maka uang itu tuh tidak hanya punya nilai dunia, tapi juga nilai akhirat. Itulah filosofi yang mendasar dari sistem keuangan syariah. Ia bukan hanya bicara tentang angka, tabel, atau laporan keuangan, tapi tentang nilai-nilai kemanusiaan yang hidup di dalamnya, tentang kejujuran dalam setiap akad, tentang keadilan dalam setiap transaksi, dan juga tentang keberkahan dalam setiap keuntungan yang didapat. Sekarang coba teman-teman bayangkan kalau semua orang di negeri ini tuh menjalankan keuangannya dengan nilai-nilai syariah. Seperti tidak ada riba, tidak ada kecurangan, tidak ada penipuan. Pasti banyak masalah sosial yang berkurang. Orang tidak akan saling menindas demi keuntungan pribadi, tapi saling membantu agar semuanya tuh sejahtera. Dan itulah semangat sejati dari ekonomi Islam, yaitu mengenai keadilan untuk semua, bukan hanya untuk segelintir orang.
Nah, di video ini akan dijelaskan secara lengkap, mulai dari sejarahnya, prinsip dasarnya, tantangan yang dihadapi, sampai peluang besar yang bisa dimanfaatkan. Jadi, pastikan teman-teman simak sampai akhir, biar paham bagaimana perbankan syariah tuh bisa ikut membangun ekonomi bangsa. Perbankan syariah di Indonesia tuh telah berkembang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, di balik perkembangan itu ada banyak tantangan dan juga peluang yang perlu diperhatikan. Dalam praktiknya, sistem perbankan syariah itu tidak hanya berurusan dengan uang, tapi juga menyangkut nilai moral dan juga sosial. Jadi, tujuannya itu bukan hanya mencari profit, tapi juga memastikan setiap transaksi itu membawa manfaat dan juga keberkahan. Aset perbankan syariah itu sudah mulai menembus lebih dari 900 triliun rupiah. Terdapat lebih dari 14 bank umum syariah, 20 unit usaha syariah, dan 165 bank pembiayaan rakyat syariah. Pemerintah terus mendorong integrasi ekonomi halal melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Pada kesempatan ini, saya akan membahas beberapa aspek penting dari perbankan syariah, mulai dari sejarah, prinsip, tantangan, hingga inovasi dan teknologi yang digunakan. Perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Syariah pertama. Waktu itu, konsep keuangan berbasis syariah masih sangat baru. Banyak masyarakat yang belum mengenal perbedaan antara bank syariah dan juga bank konvensional. Namun, seiring berjalannya waktu, kesadaran masyarakat tuh mulai tumbuh. Apalagi setelah krisis ekonomi tahun 1998, ketika banyak orang mulai kehilangan kepercayaan terhadap sistem konvensional. Bank syariah itu justru tetap stabil karena tidak bergantung pada sistem bunga. Sejak itu, industri syariah tuh terus berkembang pesat. Kini, hampir semua bank besar di Indonesia punya unit syariah. Bahkan, beberapa pemerintah pun mendukung penggabungan antara beberapa bank syariah menjadi satu entitas besar, yaitu Bank Syariah Indonesia atau BSI, yang resmi berdiri pada tahun 2021. Ini adalah tonggak sejarah penting dalam perjalanan perbankan syariah di Indonesia. Selain itu, lembaga non-bank seperti BMT atau Baitul Ma'al wa Tahwil dan Koperasi Syariah itu tuh juga ikut tumbuh di banyak daerah. Semua ini menunjukkan bahwa sistem syariah semakin diterima dan dibutuhkan di masyarakat. Nah, teman-teman, prinsip utama perbankan syariah adalah larangan terhadap riba, gharar, dan juga masyir. Riba adalah tambahan yang diambil tanpa dasar usaha. Bisa kita artikan tuh sebagai bunga pinjaman. Contohnya, seseorang meminjam uang 10 juta dan harus mengembalikan 12 juta tanpa alasan yang jelas. Dalam Islam, hal seperti ini tuh dilarang karena menimbulkan ketidakadilan dan juga menekan pihak yang lemah. Yang kedua yaitu mengenai gharar, yang berarti ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi. Misalnya nih, kita membeli rumah tapi tidak tahu kondisi bangunan dan status sertifikatnya, atau menjual barang yang belum ada wujudnya. Dalam sistem syariah, semua tuh harus jelas, mulai dari harga, barang, akad, dan waktu transaksi supaya tidak ada yang dirugikan. Yang terakhir yaitu ada masyir, yang artinya tuh perjudian atau spekulasi berlebihan. Ini tuh seperti mengambil risiko tanpa dasar yang logis. Contohnya, membeli saham hanya karena ikut-ikutan, kan karena analisis. Dalam keuangan syariah, semua transaksi itu harus jelas berdasarkan kerja nyata dan nilai yang jelas, bukan untung-untungan ya teman-teman. Jadi ketiga prinsip ini yaitu riba, gharar, dan juga masyir itu tuh menjadi fondasi agar sistem keuangan tuh berjalan adil dan transparan. Selain itu, sistem syariah juga mendorong konsep akad atau perjanjian yang halal. Contohnya tuh di mudharabah, yaitu kerjasama modal dan juga tenaga. Kalau di musyarakah itu kerjasama dua pihak dengan modal yang sama. Dan yang ketiga itu ada ijarah, yang artinya tuh sewa menyewa.
Dan yang terakhir itu ada murabaha yang artinya jual beli dengan margin keuntungan. Dengan akad-akad ini transaksi itu menjadi jelas dan saling menguntungkan. Salah satu kendala besar dalam pengembangan perbankan syariah itu adalah regulasi. Banyak aturan yang masih berpijak pada sistem konvensional. Namun kabar baiknya tuh sekarang pemerintah mulai memperbaiki sistem ini. Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sudah banyak mengeluarkan regulasi yang lebih rendah terhadap sistem syariah. Meski begitu, prosesnya tuh masih berjalan dan butuh dukungan semua pihak, termasuk akademisi dan praktis ekonomi Islam lainnya. Persaingan antara bank syariah dan bank konvensional memang tidaklah mudah. Bank konvensional itu sudah punya banyak jaringan luas, teknologi canggih, dan bahkan produk yang lebih dikenal masyarakat luas. Namun disinilah keunikan bank syariah. Ia tidak hanya menjual produk keuangan, tapi juga nilai. Bank syariah menjual kepercayaan, etika, dan juga keberkahan. Tapi tantangannya tuh adalah masih banyak masyarakat yang belum paham bedanya sistem syariah dengan sistem konvensional. Karena itu, edukasi publik harus diperkuat lewat media, kampus, dan bahkan lewat konten video seperti yang saya lakukan saat ini. Dengan edukasi yang konsisten, masyarakat akan tahu bahwa bank syariah itu bukan hanya untuk umat Islam, tapi terbuka untuk semua orang yang ingin sistem keuangan yang lebih etis dan juga adil. Kalau bicara peluang, Indonesia tuh punya potensi yang sangat besar. Dengan populasi muslim terbanyak di dunia, pasar keuangan syariah tuh kita luar biasa. Belum lagi tren masyarakat yang masih sadar betapa pentingnya halal lifestyle, dari makanan, wisata, sampai keuangan. Bank syariah itu bisa memanfaatkan tren ini dengan menghadirkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Modern seperti tabungan haji, pembiayaan pendidikan, hingga investasi halal. Selain itu, lembaga seperti Baitul Ma'al wa Tamwil atau BMT dan Bank Wakaf Mikro juga membantu masyarakat kecil mendapatkan modal usaha tanpa bunga sedikitpun. Kalau kita lihat secara global nih teman-teman, perbankan syariah itu tidak hanya berkembang di negara-negara muslim, tapi juga di negara-negara maju. Faktanya, sistem ini tuh diakui dunia karena dianggap lebih stabil dan juga beretika. Contohnya tuh di Malaysia. Negara ini tuh bisa dibilang salah satu pionir perbankan syariah modern. Pemerintah Malaysia sejak awal memberikan dukungan besar lewat kebijakan, pendidikan, dan juga regulasi yang jelas. Sekarang, bank-bank syariah di sana tuh seperti Maybank Islamic dan CIMB Islamic menjadi yang terbesar di Asia Tenggara loh teman-teman. Produk-produknya tuh pun sangat beragam, mulai dari pembiayaan rumah, mobil, hingga investasi internasional. Semuanya tuh berbasis syariah. Bahkan Malaysia kini dijadikan sebagai pusat keuangan Islam di dunia. Lalu ada unit Emirat Arab, terutama Dubai. Dubai berhasil menggabungkan antara teknologi keuangan modern dan prinsip syariah. Di sana hampir semua transaksi termasuk real estate dan investasi besar bisa dilakukan dengan akad syariah. Pemerintah bahkan punya program yaitu Dubai The Capital of Islamic Economy yang tujuannya itu menjadikan Dubai sebagai pusat ekonomi Islam dunia. Inilah bukti bahwa sistem syariah tuh tidak ketinggalan zaman, justru modern, canggih, dan global. Kemudian tuh ada Inggris. Meskipun bukan negara muslim, Inggris adalah salah satu negara barat pertama yang membuka layanan perbankan syariah penuh, yaitu Islamic Bank of Britain. Menariknya, nasabahnya tuh tidak hanya muslim, banyak non-muslim yang memilih bank syariah karena sistemnya itu dianggap lebih transparan dan etis, terutama setelah krisis finansial tahun 2008.
Contoh lainnya itu datang dari Qatar dan Arab Saudi. Kedua negara ini itu menjadikan keuangan syariah sebagai bagian utama dari sistem ekonomi nasional. Bank-bank seperti Qatar Islamic Bank dan Al Rajhi Bank termasuk dalam daftar bank syariah terbesar di dunia. Mereka membuktikan bahwa yang berbasis nilai moral juga bisa menjadi unggul secara bisnis. Kalau kita lihat dunia global, krisis keuangan tuh yang berulang seperti tahun 1998 dan 2008 sebagian besar tuh disebabkan oleh sistem berbasis bunga dan spekulasi. Tapi di tengah krisis itu, bank-bank syariah tuh relatif lebih stabil. Kenapa? Karena sistemnya itu tidak spekulatif dan juga berbasis aset yang nyata. Misalnya di dalam akad murabaha atau ijarah, transaksi itu harus jelas barangnya, tidak boleh hanya jual janji atau harapan seperti di pasar derivatif konvensional. Inilah yang membuat keuangan syariah itu lebih tangguh menghadapi guncangan global. Dari contoh-contoh tadi, kita tuh bisa lihat bahwa perbankan syariah tuh bukan hanya urusan agama, tapi sudah menjadi model ekonomi global yang banyak dipelajari. Sistem ini tuh membawa keseimbangan antara keuntungan finansial dan juga tanggung jawab sosial. Kalau di negara-negara yang lain saja bisa memajukan industri keuangan syariah sampai level dunia, maka Indonesia tuh dengan jumlah penduduk muslim terbesar tentu punya potensi yang jauh lebih besar. Kuncinya itu ada pada kesadaran masyarakat, inovasi berkelanjutan, dan dukungan kebijakan dari pemerintah. Generasi muda punya peran penting dalam perkembangan ekonomi syariah. Kita hidup di era digital, era di mana informasi itu bisa menyebar sangat cepat. Ide bisa viral dalam hitungan detik, dan inovasi bisa lahir dari mana saja. Bayangkan kalau anak-anak muda Indonesia yang kreatif ini menggunakan kemampuan untuk membangun startup syariah, aplikasi fintech halal, atau menciptakan sistem investasi yang sesuai dengan prinsip Islam. Dampaknya tuh akan luar biasa besar. Bukan cuma buat ekonomi, tapi juga buat moral dan keadilan sosial. Zaman sekarang, itu teknologi menjadi kunci. Kalau bank syariah mau bersaing, berarti harus adaptif dan juga digital. Banyak contoh nyata tuh seperti BSI Mobile yang menyediakan layanan lengkap dari pembiayaan, zakat, hingga sedekah online. Ada juga fintech syariah seperti Alami, Investri, Syariah, dan Amanah yang membantu UMKM mendapatkan modal berbasis bagi hasil. Ini bukti nyata bahwa perbankan syariah tuh juga bisa modern dan inovatif tanpa meninggalkan prinsip Islam. Selain itu, teknologi juga membantu memperluas jangkauan. Masyarakat di desa kini tuh pun bisa mengakses layanan keuangan syariah tuh lewat ponsel saja. Masalah SDM tuh juga tidak kalah penting. Karyawan perbankan syariah tidak hanya harus paham keuangan, tapi juga paham hukum Islam dan juga etika syariah. Sayangnya, masih banyak tenaga kerja yang belum terlatih secara khusus di bidang ini. Makanya sekarang tuh banyak kampus membuka program studi ekonomi syariah dan perbankan syariah. Harapannya tuh akan lahir lebih banyak profesional muda yang siap membangun industri ini dengan ilmu dan juga semangat keislaman. Satu hal yang menarik dari sistem keuangan syariah adalah dampak sosialnya. Perbankan syariah tidak hanya fokus pada keuntungan, tapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat.
Melalui pembiayaan mikro, zakat produktif, dan bahkan wakaf uang, lembaga keuangan syariah tuh bisa membantu pengentasan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja. Contohnya program bank wakaf mikro di sekitar pesantren yang memberikan pembiayaan kecil tanpa bunga untuk pedagang dan juga petani. Inilah bukti bahwa perbankan syariah tuh punya peran besar dalam membangun ekonomi kerakyatan. Dari semua yang kita bahas, jelas bahwa perbankan syariah di Indonesia tuh memiliki potensi yang luar biasa besar. Tantangannya tuh memang banyak, seperti regulasi, edukasi, dan persaingan, serta SDM. Dengan dukungan inovasi, teknologi, dan semangat, masyarakat perbankan syariah tuh bisa menjadi sistem keuangan masa depan yang lebih adil, transparan, dan juga menenangkan. Mari kita buktikan bahwa sistem ekonomi yang jujur dan beretika bukan hanya mungkin, tapi bisa menjadi kekuatan baru bagi Indonesia. Kita bukan cuma ingin jadi bangsa yang kaya, tapi bangsa yang adil dan juga bermartabat. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Semoga video ini tuh bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian biar makin banyak yang paham soal sistem ekonomi syariah. Bye!